Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi. Kabut masih bergelayut di atas hamparan sawah desa Ngemplak, desa yang tenang namun penuh warna kehidupan. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan, dan dari kejauhan, terdengar deru sepeda motor tua yang setia menemani seorang pria paruh baya. "Assalamualaikum, Bu Partini. Sudah siap senam KB, ya?" teriak pria itu sambil mengangkat tangan, melintas pelan di depan rumah warga. Wanita tua yang sedang menyapu halaman tersenyum lebar. "Waalaikumsalam, Mas Farihin." "Iyo, Mas. Tapi jenengan lo, semalam baru nyanyi sampai jam 3 kok yo pagi-pagi sudah keliling." Pria itu, Mas Farihin, hanya tertawa. "Kerja ya kerja, Bu. Enggak boleh loyo." Dengan seragam coklat sederhana bertuliskan logo BKKBN di dadanya, ia melanjutkan perjalanan menuju balai desa. Di boncengan motornya, terdapat tas besar berisi alat peraga penyuluhan, boneka bayi, poster tentang 4T, dan beberapa brosur. Mas Farihin bukan sembarang pria. Siang hari, ia adalah penyuluh KB yang berdedikasi tinggi. Ia sudah 15 tahun mengabdi, masuk keluar kampung, dari dusun terpencil hingga perkumpulan ibu-ibu arisan. Semua dijalaninya dengan senyuman dan gaya khas yang membuat orang betah mendengarnya berbicara. Tapi yang membuatnya benar-benar dikenal seantero desa adalah pekerjaan sambilannya di malam hari, sebagai MC dan penyanyi dangdut. Pulang kerja, Mas Farihin tinggal bersama ibunya, Bu Murtini, seorang janda yang sangat perhatian namun cerewet luar biasa. Usianya sekitar 65 tahun, tapi semangatnya seolah tak pernah tua. "Rin, kamu tadi sarapan apa? Jangan cuma kopi rokokan lo, perutmu itu bukan drum kosong," katanya sambil meletakkan sepiring nasi pecel dan segelas teh manis. Mas Farihin duduk santai di kursi rotan ruang depan, membuka ikatan sepatu dinasnya. "Tadi di rumah Bu RW dikasih pisang goreng, Bu. Sudah kenyang." "Tenang. Pisgor doang? Astagfirullah. Ya Allah. Sudah umur 40 masih kayak remaja. Nggak bisa jaga pola makan. Makanya, cepet nikah toh, biar ada yang ngurusin." Mas Farihin hanya tertawa sambil menyalakan kipas angin. "Kalau nikah, nanti yang urusin panggung dangdut saya siapa? Malah mikir panggung. Nikah dulu baru mikir panggung." Bu Murtini bersungut-sungut, tapi di matanya selalu terselip kasih sayang yang hangat. Malam hari adalah dunia yang berbeda bagi Mas Farihin. Pukul 7 malam, ia sudah berganti baju, celana hitam rapi, kemeja merah mencolok, dan sepatu pantofel mengkilap. Di tangan, ia menenteng mikrofon wireless kesayangannya. Lokasinya malam itu, hajatan sunatan di rumah Pak Harno, Juragan Genteng. Ada panggung kecil lengkap dengan orkes dangdut mini. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati. Malam ini kita akan bergoyang, tapi jangan lupa tetap jaga etika. Yang jomblo, jangan terlalu baper kalau lihat pasangan mesra." Tawa hadirin langsung pecah. Anak-anak kecil, remaja, bahkan orang tua tertawa terpingkal-pingkal. Mas Farihin bukan cuma MC, dia juga penyanyi favorit warga. Suaranya tak sekelas bintang televisi, tapi gayanya khas dan penuh energi. Malam itu, ia membawakan lagu "Goyang Dompet", disambut tepuk tangan riuh. Tak lama kemudian, dia menyisipkan kalimat, "Kalau anaknya baru sunatan, orang tuanya jangan lupa kabean. Biar nggak tiap tahun nyunat. Capek juga lo dompet." Sekali lagi, hadirin tertawa. Tapi di balik guyonannya, ada pesan mendalam. Beberapa orang memandang heran pilihan hidup Mas Farihin. Tapi bagi dia, ini bukan cuma soal hobi. "Dangdut itu bahasa rakyat," katanya suatu ketika kepada Bu Lilis, bidan desa. "Kalau saya bisa sampaikan pesan KB lewat panggung, kenapa tidak? Yang penting niatnya sampai." Bu Lilis hanya geleng-geleng kepala. "Tapi jangan lupa istirahat ya, Mas. Kesehatan penting." "Saya ini kuat, Bu. Lahir dari generasi kopi pahit," ujarnya dengan senyum lebar. Di sisi lain, ada yang nyinyir. "Mas Farihin itu sok-sokan. Penyuluh kok jadi penyanyi?" bisik seorang ibu di pasar. Tapi warga tahu, meskipun nyentrik, Mas Farihin tak pernah lalai dalam tugas. Desa Ngemplak adalah desa yang hangat. Ada Bu Jum, ketua PKK yang semangatnya meledak-ledak, Pak RT Sarno, pensiunan guru yang suka ikut nyanyi meski suaranya sumbang, dan Udin,
pemuda galau yang diam-diam mengidolakan Mas Farihin. "Mas, saya pengen jadi kayak panjenengan. Bisa ngomong di depan orang, bisa nyanyi, bisa bikin cewek ketawa," kata Udin sambil mengipasi speaker saat Mas Farihin latihan. "Kamu masih muda, Din. Jangan cuma mikir cewek. Ngomong enak itu kalau isinya bener. Nggak usah banyak gaya, asal jujur dan tulus," jawab Mas Farihin. Besok paginya, penyuluhan KB digelar di balai desa. Ibu-ibu PKK hadir, lengkap dengan daster dan semangat nyinyirnya. Mas Farihin membuka acara dengan pantun. "Ke pasar beli lontong, pulang bawa rendang satu. Ibu-ibu jangan bingung, KB itu demi masa depan anakmu." Disambut tawa dan tepuk tangan. Tapi setelah itu, pembahasan jadi serius, tentang pentingnya jarak lahiran, resiko 4T, dan manfaat kontrasepsi. Ia pakai boneka bayi untuk simulasi, membuat peserta fokus dan terlibat aktif. Saat sore menjelang, Mas Farihin duduk di teras rumah, menyesap teh hangat. Lelah, tapi puas. Dari pengeras suara masjid, terdengar pengumuman. Besok malam, Mas Farihin akan tampil di acara peresmian Posyandu baru. Jangan lupa datang, bawa semangat dan niat KB. Ia tersenyum. Di tengah geliat desa, di antara suara musik dan suara harapan, Mas Farihin terus menari di atas panggung kehidupannya, menyuluh siang, menyanyi malam. Hidupnya bukan hanya hiburan, tapi pengabdian. Pagi itu, langit desa Ngemplak tampak sedikit murung. Awan menggantung rendah, dan angin semilir membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di balai desa, beberapa ibu sudah duduk di tikar, menunggu penyuluhan yang katanya akan dimulai pukul 8 tepat. Jam sudah menunjukkan pukul 8:20. Bu Jum, ketua PKK yang selalu penuh gaya, mulai resah. "Loh, ini penyuluhnya kok belum datang ya? Mas Farihin biasanya paling rajin, kok sekarang telat?" Dari ujung ruangan, Bu Siti nyeletuk. "Semalam dia manggung, Bu. Di acara hajatan anaknya Pak Harto. Katanya pulang jam 2. "Loh, ya gimana tuh? Ini acara penting. Kita mau bahas kontrasepsi suntik lo," sahut Bu Jum, mulai kesal. Ibu-ibu lain ikut bergumam. Tak lama kemudian, deru motor tua terdengar dari kejauhan. Seorang pria dengan helm seadanya dan wajah sedikit lusuh berhenti di depan balai desa. "Maaf Bu, maaf. Telat sedikit. Tadi sempat ketiduran sebentar habis subuh," kata Mas Farihin dengan napas sedikit terengah. Ibu-ibu menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang maklum, ada pula yang memendam kesal. Sebenarnya, semalam Mas Farihin baru pulang pukul 2 lewat. Setelah acara hajatan selesai, ia masih membantu kru membongkar sound system karena merasa tidak enak kalau pulang duluan. Lalu sampai rumah, ibunya sudah terlelap, dan ia baru bisa tidur menjelang azan subuh. "Rin, kamu itu bukan Superman. Lihat tuh, mata udah kayak panda," gerutu Bu Murtini pagi itu, saat anaknya tergopoh-gopoh mengenakan seragam coklat. "Tanggung jawab, Bu. Hari ini jadwal penyuluhan suntik 3 bulan. Banyak yang belum paham efek sampingnya." "Lah yang tanggung jawab sama badanmu siapa? Lah wong kamu itu tidur cuma 3 jam sehari." Mas Farihin tidak menjawab. Ia hanya tersenyum letih sambil menyambar helm dan tas besar berisi alat peraga penyuluhan. Dalam hati, ia tahu ibunya benar. Tapi ia juga tahu, hidup harus dijalani dengan penuh makna, bukan hanya nyaman. Hari-hari berikutnya, jadwal Mas Farihin makin padat. Suatu hari, ia diminta menjadi moderator dalam diskusi kesehatan reproduksi remaja di sekolah SMA Negeri 1 Ngemplak. Acara penting ini sudah dijadwalkan oleh dinas sejak 2 minggu lalu. Namun, di hari yang sama, ia juga sudah janji tampil sebagai MC di pesta ulang tahun anaknya Pak Lurah. Bayarannya lumayan, dan acara itu juga akan dihadiri oleh beberapa tokoh desa. Sore sebelum hari H, ia mondar-mandir di ruang tamu, gelisah. Bu Murtini yang sedang menyulam bertanya, "Kamu kok kayak orang bingung, Rin?" "Ini, Bu. Besok saya harus ke sekolah untuk penyuluhan remaja. Tapi malamnya juga harus manggung di rumah Pak Lurah. Ya tinggal pilih yang penting." "Dua-duanya penting, Bu. Yang satu kewajiban dinas, yang satu janji pribadi. Kalau kamu pilih semua, ya yang korban kamu sendiri." Di sisi lain,
Mas Farihin juga mulai merasa semangat warga terhadap penyuluhan menurun. Beberapa remaja yang dulu antusias kini memilih absen. Di SMA tempat ia biasa memberi materi, murid-murid mulai mengeluh. "Pak, materi KB itu ngebosenin. Lagian sekarang udah bisa googling. Kok?" "Yaelah, Pak, kita itu generasi digital. Nggak relevan lagi bahas suntik dan pil," celetuk salah satu siswa. Mas Farihin berusaha tenang. "Loh, justru karena kalian generasi digital, kalian harus tahu informasi yang benar. Bukan asal cari dari media sosial." Namun semangatnya goyah ketika bahkan beberapa ibu-ibu juga bersikap serupa. "Lah Mas, ngapain sih repot-repot ngasih penyuluhan soal KB? Wong orang sekarang udah ngerti semua. Cukup wan sama bidan, selesai," kata Bu Sumi saat ditemui di warung kopi. "Bu, KB itu bukan cuma soal alat kontrasepsi, tapi tentang pemahaman jangka panjang, perencanaan keluarga, dan kesehatan ibu anak." "Tapi yo bosen, Mas. Jenengan ngomongnya itu-itu wae." Kondisi ini membuat Dinas Kesehatan mengadakan rapat internal di kecamatan. Mas Farihin hadir bersama penyuluh lain. Di sana, muncul suara-suara yang menyindir gaya penyuluhan Mas Farihin. "Mas Farihin itu penyuluh atau MCC? Laporan kegiatan banyak, tapi isinya kok kayak konser," sindir salah satu penyuluh dari desa tetangga. Mas Farihin terdiam. Di sisi lain, kepala puskesmas mencoba menengahi. "Mas Farihin memang punya gaya sendiri. Tapi mari kita introspeksi, jangan sampai kesan penyuluhan hanya jadi hiburan." Malam harinya, ia duduk di halaman rumah, memandangi langit. Ibunya duduk di sebelah, menyuguhkan wedang jahe. "Kamu galau, ya?" tanya Bu Murtini pelan. Mas Farihin hanya mengangguk. "Saya bingung, Bu. Saya ingin semua orang paham pentingnya KB. Tapi kalau caranya terlalu serius, mereka bosan. Kalau saya buat santai dan lucu, dibilang nggak profesional. Saya di tengah-tengah." Bu Murtini tersenyum tipis. "Panggung hidup itu bukan soal penonton, tapi soal bagaimana kamu menjaga naskahmu tetap jujur." Beberapa hari kemudian, Mas Farihin menerima surat dari kantor kecamatan. Isinya teguran ringan karena beberapa laporan kegiatan penyuluhan tidak dilengkapi dokumentasi formal. Salah satunya karena terlalu sibuk di acara luar yang sifatnya pribadi. Ia mulai berpikir ulang. Apa mungkin memang harus memilih? Malam itu, setelah selesai manggung di acara 17-an RT 03, ia duduk di tepi panggung, berkeringat dan kelelahan. Anak-anak kecil masih menari-nari. Warga masih ramai, tapi di wajah Mas Farihin terlihat letih yang lebih dalam. "Mas," suara lembut menghampirinya. Bu Lilis, bidan desa, membawa air mineral. "Saya tahu Mas Farihin itu tulus, tapi jangan sampai tulusnya bikin Mas lupa istirahat." Mas Farihin tersenyum. "Saya cuma ingin semua orang tahu bahwa KB itu penting. Kalau nggak saya sampaikan dengan cara saya, siapa lagi yang mau dengerin? Tapi jangan sampai Mas kehilangan diri sendiri." Malam makin larut. Di kamar tidurnya, Mas Farihin memandangi dua jadwal yang tertempel di dinding. Hari Sabtu, penyuluhan di Dusun Ngelo, jam 8 pukul 11. Hari Jumat malam, panggung besar di hajatan putri kepala desa tetangga. Dua kegiatan yang saling bertabrakan. Ia harus tidur larut dan bangun pagi. Tapi bisakah tubuh dan pikirannya terus kuat? Ia memejamkan mata. Dalam pikirannya, dua suara bertarung, satu dari panggung, satu dari mikrofon penyuluhan. Dan di tengah keduanya, berdiri Mas Farihin, penyuluh yang ingin menghibur, penghibur yang ingin mengajar. Pagi yang cerah menyelimuti desa Ngemplak. Langit biru bersih, angin bertiup sejuk, dan suara ayam bersahut-sahutan bersamaan dengan sayup lagu dangdut remix yang terdengar dari arah balai desa. Dari kejauhan, terlihat sekelompok ibu-ibu PKK berkerumun mengenakan seragam senam warna pink mencolok. Di depan mereka, berdiri Mas Farihin, lengkap dengan kaos, KB asik, dan celana training hijau stabilo. Ia memegang mic, siap memulai sesuatu yang tidak biasa. "Yuk ibu-ibu, siap goyang. Jangan malu, kita sehat, kita semangat. 1, 2, 3. Musik pun menghentak. Jangan sampai salah pilih. KB itu bukan mitos. 2 anak cukup, hidup pun mantap.
Lirik parodi yang diaransemen sendiri oleh Mas Farihin. Di tengah barisan, tampak seorang ibu berusia 50-an berjoget paling semangat. Bu Jum, ketua PKK sekaligus penggemar berat Mas Farihin. Mas Farihin itu loh, ya Allah, serba bisa, katanya sambil bergoyang sambil memegangi pinggangnya yang mulai protes. Nggak cuma bisa nyanyi, tapi juga bisa bikin kita sehat lahir batin. Ibu-ibu lain tertawa. Bu, jangan mewek ya kalau Mas Farihin nanti nikah sama bidan kota, celetuk Bu Sumi, yang dikenal suka nyeletuk ngawur. Emangnya bidan kota bisa senam sambil pantun? Gak ada, jawab Bu Jum, setengah serius, setengah geli. Setelah senam, acara dilanjutkan dengan penyuluhan ringan. Tapi seperti biasa, Mas Farihin tidak pernah menyampaikan materi dengan cara membosankan. Sekarang saya mau tanya, kata Mas Farihin sambil mengeluarkan boneka bayi dari tasnya. Kalau jarak kelahiran anak terlalu dekat, siapa yang capek? Ibu, jawab ibu-ibu serempak. Kalau ibunya capek, siapa yang kena omelan? Suami, tawa pecah di ruangan. Nah, makanya, penting pakai KB. Bukan karena kita anti anak, tapi supaya semua bisa tumbuh sehat, termasuk ekonomi keluarga. Lalu dia lanjutkan dengan pantun. Pergi ke pasar beli terasi, pulangnya mampir ke warung Bu Siti. Pakai KB bukan gengsi, tapi tanda cinta sejati. Ibu-ibu tepuk tangan sambil cekikikan. Sore harinya, acara penyuluhan dilanjutkan di pos ronda dengan target peserta bapak-bapak. Kali ini giliran Pak RT Sarno, pensiunan guru matematika yang suka ikut-ikutan tampil walau suaranya terkenal, berantakan. Mas Farihin, saya boleh nyumbang lagu? Tapi yang dangdut koplo ya, kata Pak RT, semangat. Wah, monggo, Pak RT. Tapi jangan lupa, kalau lupa lirik, jangan jadi puisi bebas. Tertawa hadirin meledak. Tapi Pak RT tetap naik ke panggung mini, dan dengan semangat membara, menyanyikan lagu Jaran Goyang, versi slow rock. Masuk satu bait, nada mulai melenceng. Masuk bait kedua, makin ngawur. Tapi penonton ketawa sampai nangis. Pak RT ini suaranya cocok buat nyadap karet, bukan nyanyi, celetuk warga. Tapi Mas Farihin menutup dengan kalimat khasnya, yang penting semangatnya. Pak RT sudah menunjukkan bahwa KB dan hiburan bisa sejalan. Jangan takut ikut KB, biar rezeki tetap lancar dan suara tetap stabil. Di sudut ruangan, seorang pemuda desa usia 19 tahun tampak gelisah. Udin, anak Pak Salam, diam-diam menyukai seorang gadis dari kota, peserta KKN dari universitas ternama. Namanya Citra, cerdas, ramah, dan aktif dalam program edukasi remaja. Masalahnya, Udin minder. Ia takut dianggap kampungan. Apalagi, saat Citra sempat menanyakan soal program KB remaja dan Udin malah melongo. Udin, kamu tahu nggak soal KB remaja? Tanya Citra dengan ramah. Kayaknya. Itu yang suntik-suntik itu ya? Jawab Udin gugup. Citra tertawa, bukan mengejek, tapi lebih karena gemas. Bukan, Din. Itu untuk pasangan menikah. KB remaja itu tentang pengetahuan kesehatan reproduksi, usia ideal menikah, dan cara menjaga diri. Udin hanya bisa senyum kecut. Ia merasa bodoh. Tapi sejak itu, ia mulai diam-diam ikut penyuluhan yang dibawakan Mas Farihin. Duduk paling belakang, mencatat, dan berusaha memahami. Suatu sore, Mas Farihin menghampirinya. Din, kamu suka sama Simbak KKN itu ya? Kelihatannya Mas. Kelihatan banget. Tapi kalau kamu mau dekat sama orang pintar, ya harus tambah pintar juga. Jangan cuma modal potong rambut di pinggir sawah. Hari Minggu, Mas Farihin mengadakan penyuluhan gabungan. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan remaja hadir bersama. Ia tampil dengan jas safari coklat tua dan dasi motif naga, penampilan yang sudah cukup membuat orang tertawa sebelum ia buka mulut. Selamat datang di acara KB Ceria, karena edukasi itu bisa pakai tawa, bukan cuma pakai data. Ia membuka dengan lagu remix KB. KB bukan kutukan, 2 anak bukan siksaan, jangan takut kontrasepsi, yang penting tetap happy. Disusul drama singkat yang diperankan oleh Udin dan Bu Jum, dengan wig warna hijau neon. Judulnya, Kalau Aku Jadi Suamimu.
Kisah pasangan suami istri yang tidak mau KB dan akhirnya pusing karena tiap tahun lahiran. "Pak, anak kita 6 loh, belum bisa sekolah semua," teriak Bujum sambil akting dramatis. "Lah, kamu kan yang bilang biar rumah rame kayak pasar," balas Udin. Tawa pecah. Tapi di akhir drama, disisipkan pesan kuat dari Mas Farihin tentang pentingnya perencanaan keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan ibu. Setelah acara, warga ramai membicarakan penyuluhan tersebut. "Loh, ternyata KB bisa lucu juga ya," kata Pak Slamet. "Iya, aku jadi ngerti kenapa penting jarak kelahiran. Tapi bagian Bujum pakai wig itu yang paling juara," kata remaja bernama Tono. Beberapa warga mulai datang ke puskesmas menanyakan tentang metode KB yang sesuai. Bahkan, Udin mendaftarkan diri ke program edukasi remaja dan kini rajin membantu Bu Lilis. Citra pun memperhatikan Udin. "Wah, kamu sekarang ngerti banget soal KB. Hebat." Udin tersipu. Ini semua karena Mas Farihin. Beliau bukan cuma penyuluh, tapi juga pelatih hidup. Malam harinya, Mas Farihin duduk di depan rumah, memandangi langit yang bertabur bintang. Di tangannya, ada daftar nama peserta senam KB minggu depan, lengkap dengan rencana lagu remix baru, "Aku Sayang Keluarga," versi koplo jazz. Ibunya menghampiri sambil membawa gorengan. "Kamu capek, Rin?" "Capek, Bu. Tapi hati ini bahagia. Kalau warga bisa senyum sambil belajar, berarti saya masih dibutuhkan." Bu Murtini tersenyum. "Kamu itu nggak cuma menghibur, kamu menyadarkan." Dan dari kejauhan, terdengar suara Udin menyanyi. "Kalau aku jadi suamimu, KB kita atur berdua." Suara fals, tapi penuh niat. Mentari belum muncul saat suara telepon genggam Mas Farihin berdering. Ia baru saja selesai sholat subuh dan sedang duduk menikmati teh jahe buatan ibunya di teras rumah. Di layar ponsel, tertulis nama pengirim, Kepala Bidang BKKBN Kecamatan. "Assalamualaikum, Mas Farihin." Suara di seberang terdengar formal namun hangat. "Waalaikumsalam, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Begini, Mas. Kami ada program baru dari pusat. Desa Ngemplak masuk dalam pilot project sebagai desa percontohan KB berbasis masyarakat. Kami sudah bahas, dan semua sepakat, Mas Farihin yang paling tepat memimpinnya." Mas Farihin terdiam sejenak. "Saya diminta memimpin, Pak?" "Iya, program ini intensif selama 3 bulan. Ada pelatihan khusus, pendampingan, bahkan liputan media. Intinya, Mas akan jadi wajah program KB desa ini." Sejenak hati Mas Farihin bergetar. Ini bukan sembarang tugas. Ini adalah kepercayaan besar. "Wah, matur nuwun, Pak. Saya siap berkontribusi. Tapi kami perlu jawaban hari ini, Mas. Karena Jumat depan harus mulai pelatihan awal di Solo." Mata Mas Farihin mendadak tajam. "Jumat depan?" "Iya, kenapa, Mas?" "Oh, tidak apa-apa. Nanti saya kabari sore ini." "Ya, Pak." "Siap, kami tunggu, Mas." Setelah menutup telepon, Mas Farihin duduk mematung. Belum sempat mencerna sepenuhnya, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini dari nomor tidak dikenal. "Assalamualaikum, ini dengan Mas Farihin sang MC dangdut ya?" "Waalaikumsalam, betul, dengan saya sendiri. Perkenalkan, saya dari event organizer Goyang Nusantara. Kami akan mengadakan acara festival budaya provinsi di alun-alun Purwodadi minggu depan. Salah satu acaranya, Panggung Rakyat Inspirasi. Kami lihat video panjenengan viral waktu senam KB sambil nyanyi. Lucu, edukatif, beda. Kami ingin panjenengan jadi MC utama sekaligus tampil spesial." Mas Farihin tersenyum kecil, agak kikuk. "Wah, saya ini bukan selebriti, Pak. Cuma penyuluh desa." "Justru itu, kami ingin wajah rakyat. Bayarannya juga pantas. Dan siapa tahu ini bisa jadi langkah ke televisi. Kami akan sediakan penginapan, kostum, dan promo media. Dan sekali lagi, jadwalnya, Jumat depan." Hari itu, Mas Farihin seperti orang linglung. Di kepala, 2 suara berteriak bersahut-sahutan. Ini kesempatan besar, tampil di provinsi. Siapa tahu bisa terkenal.
bisa menghibur lebih banyak orang. Tapi kamu diminta memimpin program desa percontohan. Bukankah ini juga kesempatan mengabdi lebih besar? Ia berjalan tanpa arah ke sawah, lalu ke balai desa, lalu pulang lagi. Bahkan ibunya sampai heran melihat tingkah anaknya. "Rin, kamu itu kenapa sih? Kayak ayam kehilangan kompas." Mas Farihin hanya mendesah. "Bu, aku bingung. Aku ditawari dua hal sekaligus, tapi waktunya bersamaan." Lalu ia duduk bersila di depan ibunya dan bercerita panjang tentang tugas besar dari BKKBN, tentang panggung provinsi, tentang kemungkinan dikenal lebih luas, tapi juga tentang peran penting yang harus ia ambil di desa. Bu Murtini mendengarkan dengan saksama. Sesekali ia mengangguk, tapi tidak langsung menyahut. Ia berdiri perlahan, mengambil air putih, lalu duduk kembali. Matanya menatap jauh ke depan. "Rin, kamu tahu kenapa bapakmu dulu nggak pernah mau pindah ke kota, padahal ditawari jadi guru di sekolah negeri?" tanyanya pelan. Mas Farihin menggeleng. "Karena dia bilang, aku lebih dibutuhkan di sini, di desa. Karena di sini masih banyak anak yang tak punya pena, apalagi cita-cita." Mas Farihin terdiam. "Mas, kamu itu punya dua panggung," lanjut Bu Murtini. "Tapi kamu harus sadar, panggung sejati itu bukan yang ada lampunya, tapi hati orang-orang yang kau sentuh. Kalau kamu berdiri di atas panggung besar dan dapat tepuk tangan, itu luar biasa. Tapi kalau kamu bisa buat satu keluarga tersadar pentingnya KB, satu ibu selamat dari bahaya kehamilan terlalu dekat, itu jauh lebih mulia." Kata-kata itu menghantam batin Mas Farihin. Malam itu, ia berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia mengenakan baju MC kebanggaannya, kemeja merah menyala dengan glitter di kerah. Lalu ia memegang mikrofon mainannya dan mulai bicara sendiri. "Selamat malam, hadirin sekalian. Malam ini kita akan membahas kontrasepsi spiral." Kemudian ia berhenti. Tatapan matanya berubah serius. "Selamat malam, Pak Farihin. Sudahkah Anda memilih, jadi penghibur atau pengabdi?" Ia terdiam lama. Hening. Cermin pun hanya memantulkan wajah yang mulai lelah, tapi tetap penuh semangat. Besok paginya, ia mengunjungi Bu Lilis di puskesmas. "Bu, kalau jenengan di posisi saya, pilih mana?" Bu Lilis tersenyum. "Kalau saya bilang pengabdian, itu klise. Tapi kalau saya bilang panggung, bisa disalahartikan. Jadi begini, Mas, tanyakan saja, di mana jiwamu lebih hidup?" Ia lalu mampir ke rumah Pak RT, yang sedang menyiram bunga. "Pak RT, saya bingung." Tanpa diduga, Pak RT menjawab dengan gaya khasnya. "Mas Farihin, saya pensiunan guru. Dulu saya juga pernah ditawari jadi dosen. Tapi saya tahu, yang saya nikmati adalah mendidik anak-anak kecil yang belum bisa baca, bukan ngasih makalah ke mahasiswa. Jadi, Mas, jangan tanya mana yang lebih besar. Tanyakan mana yang lebih berarti." Hari Kamis malam, satu hari sebelum keduanya dimulai, Mas Farihin diam-diam datang ke lapangan kecil tempat anak-anak desa latihan drama untuk acara Agustusan. Ia duduk di bangku bambu, memperhatikan dari jauh. Tiba-tiba Udin menghampirinya. "Mas Farihin, kok diam aja? Biasanya panjenengan yang ngajarin joget kompak." Mas Farihin tersenyum. "Lagi mikir masa depan, Din." Udin duduk di sebelah. "Saya juga, Mas. Dulu saya malu ikut KB remaja, sekarang saya malah jadi fasilitatornya. Semua karena Mas Farihin. Saya sekarang pengen kuliah biar bisa kayak panjenengan. Lucu, tapi bermanfaat." Kata-kata Udin, polos tapi tulus, kembali menggetarkan hati Mas Farihin. Ini bukan tentang panggung mana yang lebih megah. Ini tentang dampak. Jumat pagi, 2 jam sebelum berangkat ke Solo untuk pelatihan program desa percontohan, ponsel Mas Farihin kembali berdering. Kali ini dari IO Provinsi. "Mas Farihin, kami masih tunggu konfirmasi final. Apakah Mas bisa hadir hari ini untuk briefing teknis?" Mas Farihin mengambil napas panjang. Ia berdiri di depan rumahnya, memandangi sawah, balai desa, dan langit desa ngemplak yang cerah. "Maaf, Pak, saya tidak bisa. Saya memilih panggung saya yang lain." "Yakin, Mas, ini bisa mengubah hidup panjenengan?"
Saya yakin, Pak, hidup saya sudah berubah. Sejak saya bisa membuat warga desa tersenyum sambil belajar. Dan telepon pun ditutup. Hari itu, Mas Farihin berangkat ke Solo, mengenakan seragam coklat kebanggaannya, tas penuh alat peraga di punggung, dan semangat yang lebih besar dari biasanya. Di dalam bus, ia menulis pantun di buku catatannya. Panggung besar, lampu terang, tepuk tangan menggema keras. Tapi panggung desa lebih tenang. Di sanalah cinta dan pengabdian bernafas. Hari itu, langit di desa Ngemplak tampak berbeda. Bukan karena awannya lebih biru atau matahari lebih terang, tapi karena suasananya penuh harapan dan energi baru. Lapangan desa yang biasanya hanya digunakan untuk voli dan upacara, kini berubah menjadi arena megah. Panggung besar berdiri kokoh di tengah, dihiasi spanduk berwarna cerah bertuliskan, Konser Edukasi KB Kesehatan Keluarga bareng Mas Farihin. Dari pagi, warga mulai berdatangan. Ibu-ibu membawa anak, remaja bergaya dengan topi dan kacamata hitam, bapak-bapak penasaran sambil menggenggam kopi di tangan. Tak ketinggalan, Udin bersama teman-temannya dari Karang Taruna sibuk mengatur kursi dan sound system. Semua bersiap menyambut sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, penyuluhan KB dengan gaya konser dangdut. Beberapa minggu sebelumnya, Mas Farihin menyelesaikan pelatihan program Desa Percontohan KB di Solo. Di sana, ia banyak belajar metode penyuluhan baru, strategi pendekatan berbasis komunitas, hingga cara membuat materi edukasi yang menarik. Tapi dari semua materi yang ia terima, satu hal tetap melekat. Orang desa akan menyimak kalau disampaikan dengan bahasa mereka sendiri. Maka, begitu pulang ke Ngemplak, ia langsung menemui Pak Lurah, Bu Jum, dan para tokoh desa. Ia mengusulkan sesuatu yang terdengar gila bagi sebagian orang. Saya ingin bikin konser dangdut, tapi isinya penyuluhan KB. Konser? Tapi kan ini program resmi dari pusat, tanya Pak Lurah heran. Betul, Pak. Justru itu. Kalau kita cuma seminar, yang datang segelintir. Tapi kalau konser, semua datang. Dan saat mereka senang, pesan kita lebih mudah masuk. Akhirnya, dengan restu dari semua pihak dan sokongan semangat warga, acara pun digagas. Jam menunjukkan pukul 16 sore. Musik pembuka menggema, tirai panggung bergeser perlahan, dan muncullah Mas Farihin, mengenakan kemeja batik merah menyala, celana hitam, dan sepatu pantofel mengilap. Di tangannya, mikrofon nirkabel favoritnya. Senyumnya lebar, auranya membuncah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Ngemplak yang luar biasa, teriaknya penuh semangat. Sontak, tepuk tangan dan sorak-sorai membahana. Siang ini kita tidak hanya akan berjoget ria, tapi juga belajar, karena masa depan sehat dimulai dari rencana yang tepat. Lagu pertama pun dimulai. Irama dangdut koplo mengguncang panggung, dan Mas Farihin menyanyikan lagu berjudul 4T Jangan Didekati, sebuah lagu edukasi tentang bahaya kehamilan risiko tinggi, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak. Jangan terlalu muda, biar sekolahmu dulu selesai. Jangan terlalu tua, nanti resiko nyawa taruhannya. Di sela lagu, Mas Farihin berhenti sejenak dan berbicara. Coba tunjuk tangan yang masih umur di bawah 20 tahun dan sudah pacaran. Beberapa remaja saling lirik, malu-malu, lalu tertawa. Gak apa-apa pacaran, tapi ingat, rencanakan masa depan, jangan cuma ikut perasaan. Setelah beberapa lagu, sesi penyuluhan singkat dimulai. Tapi bukan ala seminar kaku, melainkan ala talk show panggung. Bu Lilis si bidan naik ke atas panggung, berdialog santai dengan Mas Farihin. Bu Lilis, metode KB itu banyak loh, tapi orang masih mikir kalau KB itu cuma buat ibu-ibu. Gimana sih yang benar? Tanya Mas Farihin sambil memegang mic seperti presenter TV. Loh, Mas Farihin ini keren bener pertanyaannya. Jawab Bu Lilis dengan gaya kocak. Jadi gini, warga, KB itu tanggung jawab bersama. Suami istri sama-sama harus tahu dan sepakat. Mereka kemudian memanggil pasangan muda dari warga untuk simulasi konseling. Suasana serius, tapi tetap diselingi candaan khas Mas Farihin. Kalau mas suaminya takut jarum suntik, jangan khawatir, bisa pakai pil atau kondom. Tapi ingat, bukan kondom mainan yang ada di TikTok itu ya. Warga tertawa ngakak. Puncak acara adalah sesi senam, goyang KB.
hasil kreasi Mas Farihin dan Karang Taruna. Lagu yang dipakai adalah remix dari lagu dangdut terkenal, dengan lirik diubah. 2 anak cukup, bukan berarti takut. Yang penting sehat, hidup jadi nikmat. Ibu-ibu PKK, remaja, bahkan Pak RT ikut berjoget. Dan siapa yang merekam semua ini? Ternyata Citra, si mahasiswi KKN yang dulu sempat dekat dengan Udin. Ia merekam, mengedit, dan mengunggah video itu ke media sosial dengan caption, "KB bisa menyenangkan, kalau disampaikan dengan cinta. Terima kasih Mas Farihin, penyuluh inspiratif dari Desa Ngemplak." Video itu meledak. Dalam 2 hari, ditonton lebih dari 200.000 kali. Komentar pujian berdatangan dari berbagai daerah. Keren banget. Edukasi tapi asik. Andai semua penyuluh kayak gini. Di desaku belum ada yang begini. Salut Mas Farihin. Bahkan akun resmi BKKBN Pusat membagikan ulang dengan caption, "KB tidak harus kaku. Lihat Mas Farihin dari Ngemplak. Menginspirasi." Seminggu setelah acara, Mas Farihin mendapat surat resmi dari kantor BKKBN Provinsi. Ia diundang sebagai pembicara utama di Forum Nasional Edukator Kreatif Nusantara. Kali ini bukan sebagai penghibur, tapi sebagai inovator penyuluhan. Di surat itu tertulis, "Atas dedikasi dan inovasi dalam menggabungkan budaya lokal dengan program nasional, BKKBN mengangkat Anda sebagai duta penyuluhan kreatif." Mas Farihin terharu. Di teras rumahnya, ia menunjukkan surat itu ke ibunya, Bu Murtini, sambil mengelap kacamatanya, membaca dengan pelan. "Ya Allah, anakku, akhirnya panggungmu diperhatikan orang juga." Mas Farihin hanya tersenyum. Ternyata panggung kecil kita di Ngemplak bisa bikin suara besar juga. "Ya, Bu." Sementara itu, Udin yang dulunya minder kini jadi asisten program KB Remaja. Ia ditugaskan mengisi kelas di SMP dan SMA sekitar. "Dulu saya takut ikut program KB Remaja. Sekarang saya malah ngajarin. Semua gara-gara satu orang yang berani beda," katanya di sebuah sesi, sambil menunjuk ke foto Mas Farihin yang terpajang di banner. Citra, si gadis kota, kini justru sering mampir ke Ngemplak meski masa KKN-nya sudah selesai. Udin masih suka grogi, tapi ia jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Malam hari, di Balai Desa, diputar ulang video konser edukasi Mas Farihin. Warga menonton sambil tertawa, bersorak, dan bertepuk tangan, walau acara sudah lewat seminggu. Pak Lurah berkata, "Ngemplak ini kecil, tapi punya cahaya besar." Dan di sampingnya, Buju menambahkan, "Semua karena satu orang yang tahu cara menyentuh hati, bukan cuma pegang mic." Sementara Mas Farihin duduk di belakang, diam-diam menikmati semuanya. Tak perlu tepuk tangan panjang, tak perlu sorot lampu warna-warni, karena ia tahu, panggung sejatinya bukan hanya tempat tampil, tapi tempat menyampaikan makna. 3 bulan telah berlalu sejak konser edukatif pertama digelar di Desa Ngemplak. Sejak hari itu, kehidupan desa kecil itu tak lagi sama. Di koridor puskesmas, antrean konsultasi KB bertambah panjang. Para suami yang dulu enggan ikut penyuluhan, kini justru menjadi relawan. Ibu-ibu PKK menggelar senam KB seminggu 2 kali, dan remaja Karang Taruna punya program rutin, Nongkrong Pintar, membahas kesehatan reproduksi. Di halaman balai desa berdiri baliho besar bertuliskan, "Selamat, Desa Ngemplak terpilih sebagai Desa Percontohan KB tingkat Provinsi 2025. Warga bersorak-sorai, dan di tengah kerumunan itu berdiri sosok sederhana dengan senyum khas, Mas Farihin. Di awal bulan Juli, Mas Farihin diundang ke kantor pusat BKKBN di Jakarta. Ia diarak sebagai tokoh inspiratif nasional dalam program Keluarga Berencana. Bersama perwakilan dari berbagai daerah, ia menerima piagam kehormatan langsung dari Kepala BKKBN. Namun, saat diminta naik podium untuk pidato, Mas Farihin tetap dengan gayanya sendiri. Dengan mengenakan jas sederhana berwarna krem dan peci hitam, ia tersenyum, lalu membuka pidato dengan pantun. "Datang ke Jakarta naik bus ekonomi, duduk di pojok dekat jendela. Saya ini cuma penyuluh desa, tapi hati saya cinta pada Indonesia." Tepuk tangan pun membahana. Beberapa pejabat bahkan tertawa terpingkal saat Mas Farihin membagikan cerita soal senam KB sambil dangdut dan simulasi kontrasepsi pakai boneka buatan sendiri dari sarung bantal bekas. Yang penting bukan alatnya,
kata Mas Farihin di akhir pidatonya, tapi ketulusan menyampaikannya. Meski banyak tawaran datang, dari undangan menjadi pembicara di berbagai kota hingga dilirik stasiun televisi untuk program edukasi hiburan, Mas Farihin memilih tetap tinggal di Desa Ngemplak. "Saya bukan artis, saya penyuluh," ujarnya saat diminta jadi host acara TV nasional. Namun, satu hal berubah. Kini ia jauh lebih terjadwal dan profesional. Ia tetap MC dan penyanyi, tapi semua diatur dengan kalender yang tertempel rapi di ruang tamunya. Jadwal panggung tidak boleh bentrok dengan jadwal penyuluhan. Bahkan, kini ia punya asisten pribadi. Siapa lagi kalau bukan Udin? "Din, kamu catat ya. Minggu depan saya harus ke SMA Negeri 1 buat materi Cinta Sehat Remaja. Malamnya baru saya bisa tampil di acara mantennya cucu Pak RW." "Siap, Mas," jawab Udin sambil menyalakan tablet kecil hibah dari program desa. Kini, semua acara panggung yang ia jalani membawa pesan. Bukan sekadar hiburan, tapi edukasi yang dibungkus canda dan tawa. Ia punya slogan baru. "Dangdutnya dapet, pesannya nyantol." Sementara itu, Bu Jum tetap menjadi penggemar nomor 1. Di setiap panggung, ia selalu duduk di barisan depan, lengkap dengan kipas tangan dan camilan. "Mas Farihin itu loh, tambah glowing aja sekarang. Habis dikasih penghargaan, pancaronanya makin keluar," katanya sambil tergelak. "Bu, itu bukan karena penghargaan. Mungkin karena tiap pagi dia minum jamu kunyit asem," celetuk Bu Sumi, disambut tawa. "Dan seperti pepatah bilang, kalau kita ikhlas mengabdi, cinta datang sendiri." Hari itu, di tengah acara penyuluhan gabungan antara BKKBN dan Puskesmas Ngemplak, datanglah seorang tamu istimewa. Seorang wanita cantik, kalem, berkacamata tipis, memakai seragam putih dengan pin, bidan profesional, di dadanya. Namanya Bu Rahayu, 35 tahun, janda anak 1, lulusan D3 Kebidanan, baru saja pindah tugas ke desa sebelah. Ia datang sebagai pengisi materi tambahan soal kesehatan reproduksi pasca melahirkan. Mas Farihin yang biasanya percaya diri, mendadak gugup ketika Bu Rahayu menyapa. "Selamat siang, Mas. Saya sudah lama dengar soal panjenengan." Ia hanya bisa menjawab, Iya, selamat malam, siang maksudnya." Udin melihat itu dari jauh dan berbisik ke Bu Jum, "Mas Farihin naksir, Bu." Bu Jum malah tersenyum lebar, "Nggak usah naksir, kita yang lamarin langsung." Dan betul saja, beberapa minggu kemudian, Bu Jum, Bu Lilis, dan bahkan Pak RT datang ke rumah Bu Rahayu. "Atas nama rakyat Desa Ngemplak," kata Bu Jum dengan gaya teatrikal, "kami menyatakan bahwa Mas Farihin layak menjadi pasangan panjenengan." Bu Rahayu, yang awalnya malu-malu, akhirnya tertawa dan berkata, "Wah, saya pikir saya yang harus nunggu dilamar. Ternyata, saya dilamar rame-rame." Pernikahan Mas Farihin dan Bu Rahayu jadi peristiwa heboh sekecamatan. Undangan disebar lewat grup WhatsApp, speaker masjid, bahkan selebaran di warung kopi. Tapi yang membuatnya unik, pesta pernikahan mereka juga diisi dengan penyuluhan KB. Mas Farihin menjadi MC-nya sendiri. Tentu saja, "Assalamualaikum, para tamu undangan. Hari ini saya resmi menjadi suami, dan saya ingin memastikan kami akan jadi pasangan yang sadar KB." Semua tertawa. Bu Rahayu hanya bisa menunduk malu sambil tersenyum. Pak RT nyumbang lagu, seperti biasa vals, dan Bu Jum memberikan testimoni. Mas Farihin ini contoh nyata, bahwa cinta bisa lahir dari penyuluhan. Dulu dia menyuluh kontrasepsi, sekarang dia menyuluh cinta sejati. Kini, Desa Ngemplak jadi rujukan nasional. Banyak desa lain mengadopsi metode Farihin, pendekatan edukatif berbasis hiburan. Program-program seperti Senam KB Remix, Panggung Edukasi Remaja, dan Pantun Kontrasepsi mulai dipakai di berbagai daerah. Mas Farihin tak berubah. Ia tetap naik motor tuanya keliling desa, membawa tas besar berisi alat peraga dan speaker portable. Tapi kini ia tak sendiri, ada Bu Rahayu di boncengan, membawa termos teh dan boneka simulasi kelahiran. Ketika ditanya oleh wartawan lokal, "Apa rahasia keberhasilan panjenengan, Mas?" Ia menjawab singkat, "Saya hanya menyampaikan yang serius, dengan cara yang bisa membuat orang tersenyum." Suatu malam, setelah selesai acara di dusun paling ujung, Mas Farihin duduk di tepi panggung kayu sederhana. Ia memandangi bintang,
lalu berkata pelan pada istrinya, "Bu, kamu tahu, dulu saya sempat ingin jadi artis. Tapi sekarang saya sadar, panggung sejati saya, ya di sini, di hati warga, di senyum anak-anak, di pelukan ibu-ibu yang merasa didengar." Bu Rahayu menggenggam tangannya. "Dan itu lebih dari cukup, Mas.